Selamat malam semuanya. Untuk video kali ini saya ingin memberikan tips-tips ya, tips-tips menurut pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya menjalani usaha thriftingan. Jadi sangat asik ya gitu. Apalagi kalau memang kita tuh jiwa-jiwanya sudah suka dengan barang yang kita ingin jual. Contohnya saya kan main di sepatu, jadi saya suka nih dengan sepatu-sepatu yang aneh, sepatu-sepatu yang unik. Jadi kalau thriftingan itu kan kita cari barang yang unik tapi laku di pasaran gitu. Barang yang unik tapi harganya bisa mahal atau bisa naik dari harga yang kita beli gitu. Jadi teman-teman nih, kalau mau jadi anak thriftingan gitu kan, pengen usaha thriftingan, memang banyak sih ya sekarang tuh lagi boomingnya thriftingan gitu, dan banyak juga youtuber gitu kan yang konten kreatornya masalah thriftingan gitu. Jadi mereka keliling pasar cari barang-barang yang murah tapi bermerek, brand yang sebenarnya sangat mahal gitu, tapi ia dapatkan dengan sangat murah gitu. Tapi yang harus kita ketahui, kita harus tahu bener-bener barang itu ori atau enggak gitu kan, karena ori dan KW itu 1:1 gitu ya. Maksudnya sangat susah dibedakan dari segi apanya, dari hampir sama gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu barang yang pertama gitu. Yang pertama harus tahu barang. Jadi jangan asal beli gitu kan. Kalau asal beli ya, kalau dapat KW gimana kan gitu. Kalau dapat KW ya nggak bisa dijual lagi, kalau dijual juga pasti jatuh harganya gitu. Jadi teman-teman, yang pertama itu harus tahu barang. Terus yang kedua, jangan terkecoh dengan kondisi yang bagus, kondisi yang mulus gitu kan, kita nggak kira-kira lagi gitu kan. Kebanyakan yang di Instagram waktu itu juga, saya pernah beli di Instagram. Kejadiannya di Instagram beberapa bulan yang lalu, saya beli di suatu akun Instagram gitu, tapi sekarang udah saya blokir. Saya udah kapok, nggak mau lagi beli barang second di itu ya, di Instagram. Tapi nggak semuanya ya, semua barang second di Instagram itu hoax. Tapi mungkin satu akun ini nih, ataupun saya yang lagi apes. Jadi saya waktu itu beli Yeezy Balls V2 tuh emang katanya sih ori gitu, tapi nggak tahu waktu itu dia liatin sepatu siapa gitu kan, sepatu apa, tapi yang datangnya itu kata orang sih KW Super gitu. Jadi ya namanya juga sepatu ya kan, sepatu itu kan ada, kalau nggak fake ya original gitu kan, kalau nggak fake ya legit, kalau nggak legit ya fake. Jadi ya nggak ada itu premium, nggak ada KW Super atau Super KW, nggak ada ya menurut saya gitu kan. Jadi kita harus hati-hati tuh. Jadi jangan, wow ini masih bagus nih kan, karena apa sih yang nggak bisa diedit gitu kan. Jadi semua apapun bisa dipoles agar mata kita tuh terkecoh, jadi kita bisa beli. Dan kan tahu kalau barang-barang kan ketika kita membeli itu tidak bisa direfund lagi, tidak bisa diretur lagi. Makanya harus hati-hati. Tadi yang pertama kan kita harus tahu barang. Yang kedua, kita jangan terkecoh dengan keadaan atau penampilan produk yang masih bagus tanpa kita ketahui kualitas barangnya gitu. Kalau kualitasnya barangnya kita nggak tahu kan, kita beli aja yang penting hampir mirip nih gitu, kan bahaya. Kita kena tipu gitu. Ini harganya 1 juta misalnya, oke deh kalau harga aslinya 2 juta gitu, kita beli nih 1 juta, kita udah bersyukur ya kita bisa jual harga 2 juta. Tapi kalau ketika kita dapat yang KW, udah kita nggak akan dapat 1 juta itu balik, maka harga itu akan jatuh. Karena siapa sih yang mau
siapa sih yang mau beli sepatu second ataupun sepatu baru harga mahal tapi kualitas KW gitu kan. Ya siapa sih yang mau gitu. Siapa sih yang mau gitu. Jadi harus hati-hati kalau. Jadi memang kan thriftingan itu. Jadi thriftingan itu kan kita membeli barang bekas ya. Barang bekas yang bisa kita jual lagi atau yang kita bisa pakai sendiri, yang manfaatnya itu masih ada gitu ya. Kalau kita bisa jual lagi, manfaatnya bisa kita dapat uang lebih atau laba gitu ya. Tapi kalau kita pakai sendiri, kita dapatkan manfaatnya, ya kita lebih pede gitu kan, lebih percaya diri atas apa yang kita beli gitu. Ada manfaatnya. Jadi kalau kita beli tanpa ada manfaat, ya untuk apa gitu kan, buang-buang sia-sia gitu. Lebih baik ya dibelikan ke sesuatu yang membantu apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Yang ketiga, kalau mau coba usaha thriftingan, kita harus tahu nih lokasi-lokasi pasar atau lokasi-lokasi tujuan yang mau kita datengin. Jadi waktu itu pernah kejadian ya, waktu itu saya ke Jakarta di Kalibaru. Saya nggak tahu tuh pasarnya buka jam berapa, tutupnya jam berapa, bukanya hari apa gitu kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah hari Rabu, saya main di Jakarta Tanjung Priok. Saya mau cari barang sepatu gitu kan. Ternyata bukanya itu jam 9, jam berapa ya? Saya sih dapat kabar dari temen kalau buka itu pagi gitu kan. Pagi jam 7, jam 8 gitu kan. Udah buka, udah rame banget. Tapi pas saya ke situ jam 9 itu belum buka. Ternyata bukanya itu hampir siang gitu ya. Apakah karena memang pas hari itu aja terlambatannya atau apa, saya juga nggak tahu kan. Waktu itu memang saya dapat zong gitu ya. Dapat kita pagi-pagi udah siap-siap dari subuh berangkat, pas sampai sana pasar belum buka gitu kan. Ya kita harus ngapain gitu? Harus nunggu, bete kan, asli kan gitu. Ya udah, jadi yang pertama itu kita harus tahu barang. Yang kedua, jangan tertipu dengan kondisi barang masih bagus nih mereknya gitu kan. Yang ketiga, kita harus tahu wilayah. Yang ketiga harus tahu wilayah. Yang keempat, kita harus punya referensi. Referensi apa bang gitu kan? Referensi ya kita tuh harus minimal kita punya kenalan di daerah-daerah yang memang mau kita tujuin gitu. Jadi sampai sana tuh kita nggak linglung gitu. Jadi kalau waktu itu kan saya yang di Jakarta nggak tahu apa-apa ya. Jadi pas saya kesana dengan keadaan seperti itu, ya saya mau nggak mau ya nunggu sampai pasar itu buka gitu. Tapi kalau kita punya referensi, punya teman gitu kan, kita bisa mampir gitu kan. Kita bisa minta bantuan gitu kan. Kita bisa minta bantuan, bang belum buka nih gitu, saya harus kemana gitu kan, saya harus ke pasar mana gitu, biar saya nggak buang-buang waktu berjam-jam di sini cuma nunggu pasar ini buka yang belum tentu gitu kita dapat barang yang bagus gitu kan. Hari referensi lagi gitu ya, perlu sih kayak gitu. Dan satu lagi gitu kan, itu udah 4 ya. Dan yang penting sih gini, usaha thriftingan itu kita menjual barang bekas atau barang second. Kuncinya kita harus bisa merawat gitu kan. Jadi kita punya QC sendiri gitu, standar sendiri di sepatu itu gitu. Standar kita tuh apa nih? Apakah kebersihannya, atau kita punya standar yang sepatu itu masih mulus, atau jual second tapi sepatunya masih mulus, atau banyak hal gitu. Jadi karena bagaimana sih strateginya gitu? Strateginya agar barang kita itu laku gitu. Karena kan nggak semua orang gitu kan tahu barang ini tuh barangnya ori walaupun second gitu kan. Tapi ini bisa dijual lagi, tapi ini masih bagus kualitasnya daripada
kamu beli yang baru tapi KW, mending kamu beli yang second gitu ya kan, tapi original gitu tuh. Nah, akan jauh beda kualitasnya, bahkan lebih bagus yang second tapi original gitu kan. Nah, gini jadi untuk teman-teman nih yang nonton video ini, kebetulan nonton gitu kan, ada di lagi swipe ketemu, ya udah, kalau misalnya mau join sama saya atau mau bang bareng dong thrifting kesini, bang bareng dong thrifting sana, tinggal komen aja, nanti pasti saya balas, saya kirim WA saya, nanti kita japrian lah di WhatsApp gitu kan, kita mau kemana gitu, kita collab juga bisa gitu kan. Yang penting kita sharing ilmu pengetahuan supaya kita lebih berkembang. Oke, mungkin sekian dari saya. Selamat malam.